Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat datang kembali ya di sesi ulasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa kayaknya audit internal di kantor itu kok hasilnya gitu-gitu aja? Kurang nendang gitu istilahnya. Jangan-jangan ya jawabannya itu ada di satu tahap yang krusial banget tapi mungkin sering agak disepelekan, yaitu persiapan. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas nih satu sumber pengetahuan yang praktis dan relevan banget buat menjawab tantangan itu. Kita bakal fokus ke bab 3, persiapan audit internal, sumbernya dari buku seri materi audit mutu internal ISO 9001 versi 2015 yang disusun oleh praktisi industri yang udah pengalaman banget, Bapak Dede Heri Suryana. Jadi misi kita di ulasan kali ini ya, ingin membekali Anda semua, nggak peduli Anda baru mulai di dunia mutu, atau mungkin udah jadi praktisi lama atau bahkan calon auditor profesional. Biar kita semua punya pemahaman yang mendalam gitu tentang gimana sih cara persiapan audit yang efektif itu menurut panduan dari Bapak Dede ini, karena buku ini juga nekenin ya, persiapan yang baik itu bukan cuma formalitas tapi ya itu fondasi suksesnya audit. Mari kita mulai bedah bareng-bareng. Tepat sekali. Bab 3 ini, memang fundamental banget. Tujuan kita di sini bukan cuma sekedar, tahu langkah-langkahnya apa aja, tapi lebih ke memahami kenapa tiap langkah itu penting. Terus gimana melakukannya dengan benar. Panduan ini bahkan nyebut angka yang, wah lumayan nyolok ya. Persiapan matang itu bisa nentuin sampai 80% suksesnya audit. Gede banget kan? Jadi, yuk kita lihat gimana caranya mencapai angka 80% itu. Oke, 80% ya. Wah, itu benar-benar menekankan banget ya, pentingnya persiapan. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, yang juga diangkat di awal bab ini. Kenapa sih persiapan audit internal ini kok krusial banget? Buku panduan ini nyebutin beberapa resiko kalau persiapan diabaikan. Misalnya audit jadi nggak fokus, atau malah ngulang-ngulang hal yang nggak perlu, atau yang paling parah bisa jadi malah kelewatan temuan penting. Ada pandangan lain mungkin kenapa ini fundamental banget? Oh tentu, selain risiko-risiko teknis yang Anda sebut tadi ya, persiapan yang baik itu punya dampak psikologis dan profesional yang besar loh. Buat auditornya sendiri, persiapan matang itu ngebangun rasa percaya diri. Jadi Anda datang itu nggak dengan tangan kosong, tapi udah ada bekal pemahaman awal soal area yang mau diaudit. Nah, buat auditi atau pihak yang diaudit, ini nunjukin profesionalisme. Mereka jadi merasa waktunya dihargai gitu. Karena auditornya datang dengan tujuan jelas, pertanyaan juga terarah. Coba bayangin deh, misalnya di industri tekstil ya. Anda ditugasin audit area dyeing, pencelupan kain. Kalau tanpa persiapan, wah bisa jadi Anda nggak tahu standar keamanan spesifik buat nanganin zat kimia pewarna di situ. Atau mungkin nggak ngeh parameter kritis apa aja di proses pencelupan, kayak suhu, waktu, rasio air, yang kudu diverifikasi ketat karena mengaruh langsung ke warna kain. Nah, persiapan yang baik kayak mempelajari SOP area dyeing-nya dulu, standar mutu terkaitnya apa, itu bakal ngebekali Anda buat tahu persis, oke, ini yang harus saya cari, ini yang harus saya tanya. Jadi auditnya nggak cuma jalan-jalan aja, tapi beneran ngasih nilai tambah. Wah, itu analogi yang jelas banget. Jadi kelihatan ya, persiapan bukan cuma urusan administrasi, tapi menyangkut kompetensi auditor juga di lapangan nanti. Nah, langkah konkret pertama nih yang dibahas di panduan Bapak Dede ini adalah soal menyusun program audit tahunan. Ini kedengarannya kayak bikin peta strategis audit buat setahun ke depan gitu ya. Persis, Anda menggambarkannya dengan pas banget. Program audit tahunan ini ya itu rencana induknya. Buat mastiin semua proses penting dalam lingkup sistem manajemen mutu kita itu diaudit secara sistematis, berkala. Tujuannya biar nggak ada area krusial yang kelewat gitu aja. Dan auditnya juga jadi terencana, bukan yang sporadis atau kayak pemadam kebakaran aja kalau ada masalah. Nah, sumber ini menyoroti beberapa elemen kunci nih pas nyusun program ini. Pertama, soal frekuensi. Aturan dasarnya sih ya minimal tiap area atau proses utama itu diaudit sekali setahun. Tapi ini nggak kaku juga. Kedua, nah ini penting banget nih, soal prioritas. Area yang katakanlah berdasarkan analisis risiko, dianggap punya dampak tinggi ke mutu produk atau kepuasan pelanggan, atau bahkan potensi gagal sistem, nah itu harus diaudit lebih sering. Contoh nih, di pabrik tekstil dan produk tekstil atau TPT. Mungkin area produksi kayak spinning, pemintalan benang, yang nentuin kualitas dasar benang itu, ya kan? Atau area weaving, penenunan, yang nentuin konstruksi kainnya. Nah, area-area kayak gitu mungkin perlu diaudit 2 kali setahun.
Atau area finishing garment itu kan tahap akhir sebelum ke pelanggan. Penentuan prioritas ini mesti ada dasarnya ya, data dan analisis, bukan sekedar kayaknya penting nih. Terus yang ketiga, keseimbangan. Program audit juga harus mastiin cakupannya adil, proporsional ke semua departemen yang relevan, mulai dari hulu sampai hilir proses bisnisnya. Produksi, gudang, pembelian, desain kalau ada, HR, penjualan, sampai layanan pelanggan. Jangan sampai ada kesan, wah, Departemen A kok kebal audit, sementara Departemen B diperiksa terus. Harus seimbang cakupannya. Buku panduan ini juga praktis banget ya, soalnya ngasih contoh format tabel program audit. Isinya ya standar sih, tapi esensial. Ada nomor urut, departemen atau prosesnya apa, kapan mau diaudit, auditornya siapa, sama penanggung jawab areanya. Format kayak gini kan ngebantu banget ya buat Anda yang mau langsung adopsi atau modifikasi sesuai kebutuhan di organisasi masing-masing. Gampang diikutin. Oke, jadi peta strategis tahunan udah ada nih. Tapi kan peta aja nggak cukup ya buat navigasi satu ekspedisi audit yang spesifik. Langkah berikutnya yang dibahas itu menentukan ruang lingkup sama tujuan audit. Ini untuk tiap jadwal audit yang ada di program tadi. Nah, ini sering nih orang bingung bedainnya. Bisa tolong dijelasin bedanya apa dan kenapa dua-duanya penting? Ini dia poin krusial yang emang sering ketukar. Oke, kita bedah ya. Ruang lingkup itu gampangnya nentuin batas wilayah audit kita. Jadi jawab pertanyaan apa dan di mana. Spesifiknya, ruang lingkup itu ngejelasin area fisik mana aja yang mau dilihat. Misalnya, gudang bahan baku kain impor di gedung C aja ya. Terus aktivitas atau proses mana yang jadi fokus. Contohnya, proses penerimaan, inspeksi sama penyimpanan kain impornya aja. Bisa juga nambahin batasan waktu atau produk tertentu. Misalnya, produksi kemeja model XYZ khusus bulan September. Contoh lain dari buku panduan ini, audit di area knitting lantai 2, fokusnya ke mesin tipe X dan Y aja. Ruang lingkup yang jelas itu penting biar auditnya nggak melebar kemana-mana. Nah, sementara itu, tujuan audit itu ngejawab pertanyaan, mengapa kita ngelakuin audit spesifik ini? Hasil apa sih yang mau kita capai atau verifikasi dari audit kali ini? Tujuan ini harus dirumusin dengan jelas, sebisa mungkin terukur, dan pastinya relevan sama kebutuhan organisasi. Contoh tujuan yang bagus nih dari panduan ini. Menilai efektivitas penerapan prosedur pengendalian dokumen, revisi terbaru di Departemen Produksi. Atau bisa juga memastikan kepatuhan proses finishing kain terhadap standar kualitas spesifik dari pelanggan Z. Atau memverifikasi implementasi dan efektivitas tindakan perbaikan dari temuan audit sebelumnya, nomor NC 001 di area printing. Tujuan yang smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound itu bakal ngarahin auditor buat fokus cari bukti yang relevan aja. Oke, saya paham sekarang. Jadi, program tahunan itu peta besarnya. Terus, ruang lingkup sama tujuan itu kayak detail rute dan destinasi buat tiap perjalanan auditnya. Kombinasi keduanya bikin audit jadi terarah ya. Nah, setelah rute dan destinasi udah jelas nih, apalagi yang perlu disiapin sebelum berangkat? Buku panduan ini lanjut ngenalin soal rencana audit atau audit plan. Katanya, ini dokumen resmi yang isinya detil pelaksanaan. Isinya apa aja tuh biasanya? Betul sekali. Kalau program audit tadi rencana makro tahunan, nah rencana audit atau audit plan ini ibaratnya jadwal acara atau itinerary mikro yang detil banget buat hari H auditnya. Dokumen ini penting banget sebagai alat komunikasi formal antara tim auditor sama auditi. Biar dua-duanya sama-sama tahu persis nanti bakal ngapain aja. Contoh format yang dikasih sama Bapak Dede di panduannya itu biasanya mencakup info kunci kayak tanggal auditnya kapan, area yang mau diaudit apa aja, ini ngacu ke ruang lingkup tadi ya. Nama auditornya siapa aja, mungkin anggota tim lain juga. Terus sasaran auditnya apa, ini ngacu lagi ke tujuan audit, dan sering juga nyantumin klausul ISO 9001 versi 2015 mana yang relevan mau dicek. Dan yang paling penting, jadwal waktu yang rinci buat tiap aktivitas. Misalnya, jam 9 sampai setengah 10 opening meeting. Terus setengah 10 sampai jam 11 audit proses potong kain, jam 11 sampai 12 audit proses jahit, gitu. Sering juga ada kolom catatan buat info tambahan, kayak dokumen apa aja yang perlu disiapin auditi, atau siapa aja orang kunci yang perlu ditemui. Pakai format audit plan yang terstruktur kayak gini, itu udah best practice lah, nunjukin kesiapan dan profesionalisme tim auditnya. Rencana audit ini beneran detail ya, kayak skenario menit per menit gitu. Lalu ada satu lagi nih, senjata andalan auditor yang dibahas tuntas juga di bagian 3.5, checklist audit.
Saya ngebayanginnya ini kayak daftar pertanyaan pemandu gitu ya, biar nggak ada yang kelewat pas di lapangan. Seberapa penting sih checklist ini? Terus gimana cara bikinnya biar efektif menurut panduan ini? Checklist audit itu emang sering dianggap alat bantu utama ya. Fungsinya ya persis kayak yang Anda bayangin tadi. Sebagai pemandu, biar auditnya jalan sistematis, terus semua area penting kecakup. Tapi, panduan ini nekenin banget. Checklist yang efektif itu bukan cuma daftar pertanyaan generik loh. Checklist yang bagus harus disusun dengan cermat berdasarkan 3 pilar utama. Pertama, jelas, persyaratan dari klausul ISO 9001 versi 2015 yang relevan sama proses atau area yang lagi diaudit. Kedua, dokumen internal perusahaan Anda sendiri, terutama prosedur operasional standar, SOP, atau instruksi kerja (IK) yang berlaku di area itu. Nah, yang ketiga, dan ini sering jadi pembeda checklist yang bagus, adalah risiko utama yang udah diidentifikasi terkait proses tersebut. Misalnya nih, kalau risiko utama di area weaving, itu benang putus yang bikin cacat kain, ya checklistnya harus ada pertanyaan buat verifikasi pengendalian terkait itu. Kombinasi ketiga pilar ini, ISO, SOP, sama risiko, itu yang mastiin checklist Anda jadi relevan, dalam, dan fokus ke hal yang paling krusial buat kinerja proses sama mutu produknya. Contoh format checklist di buku ini juga cukup representatif ya. Kayaknya biasanya ada kolom nomor, terus pertanyaan auditnya yang spesifik. Bukan pertanyaan tertutup ya tidak aja kan ya, tapi lebih ke gimana caranya atau tunjukin buktinya. Terus ada kolom buat nyatet bukti objektif yang ditemuin, dokumen apa yang dilihat, siapa yang diwawancara, apa hasil observasinya. Sama kolom status atau kesimpulan gitu ya, misalnya sesuai oke, atau ada ketidaksesuaian NC, atau mungkin ada peluang buat peningkatan OFI, Opportunity for Improvement. Bener banget. Dan pertanyaannya itu, ya sebaiknya dirancang buat mendorong observasi sama penggalian info lebih dalam. Balik lagi ke contoh industri TPT tadi ya, pas audit area printing kain. Daripada cuma nanya, apakah SOP diikuti? Ya mending tanya, tolong tunjukkan gimana Anda mastiin pasta warna disiapin sesuai formula standar buat order X. Atau, gimana prosedur verifikasi hasil cetak pertama, first print check, dilakuin? Siapa yang berwenang nyetujuin? Boleh lihat catatannya. Pertanyaan kayak gitu lebih efektif buat ngumpulin bukti. Jadi intinya, bikin checklist itu bukan kerjaan sambil lalu, tapi bagian integral dari persiapan yang butuh pemahaman mendalam soal proses yang mau diaudit. Wah, menarik nih. Soalnya kan sering ada godaan ya buat pakai checklist standar aja, atau malah, wah, nekat datang tanpa checklist. Ngomong-ngomong soal konsekuensi persiapan yang buruk, Bapak Dede ini nyertain studi kasus nyata loh di bagian 3.6. Bisa diceritain dikit nggak kasus di perusahaan konstruksi itu dan pelajarannya apa buat kita? Iya, studi kasus ini penting banget sebagai semacam peringatan keras gitu ya. Jadi diceritain ada perusahaan jasa konstruksi yang awalnya ngejalanin audit internalnya itu ya persiapannya minim banget. Tim auditornya datang ke lokasi proyek tanpa audit plan yang jelas. Terus ya itu, tanpa checklist yang terstruktur. Mereka lebih ngandelin ingatan sama improvisasi aja pas nanya dan observasi. Hasilnya, ya bisa ditebak. Banyak aspek penting, misalnya soal prosedur K3 atau spesifikasi teknis material, itu kelewat. Temuan audit yang dilaporin juga jadi umum banget, nggak spesifik. Jadinya susah buat ditindaklanjuti. Contohnya laporannya cuma nyebut koordinasi antar tim di lapangan perlu ditingkatkan. Udah gitu aja, nggak disebut di aktivitas mana, kapan kejadiannya, bukti pendukungnya apa. Ya akibatnya, manajemen puncak jadi ngerasa audit internal ini nggak ngasih nilai tambah apa-apa, cuma formalitas buang-buang waktu sama sumber daya aja. Untungnya, ceritanya ada titik balik. Setelah tim auditor internal itu dapat pelatihan soal metodologi persiapan audit yang benar, mulai dari nyusun program tahunan basis risiko, netapin ruang lingkup dan tujuan yang jelas, bikin rencana audit detail, dan yang paling penting, nyusun checklist yang relevan. Nah, kualitas audit mereka langsung berubah drastis. Temuannya jadi lebih tajam, didukung bukti objektif, jadi akar masalahnya lebih gampang ketemu, tindakan perbaikannya juga jadi lebih efektif. Kepercayaan manajemen ke fungsi audit internal akhirnya pulih lagi. Pelajarannya jelas banget sih, dan ini berlaku universal ya, di semua industri, termasuk TPT pastinya. Jangan pernah kompromi soal kualitas persiapan audit. Investasi waktu di awal itu bakal kebayar lunas dengan hasil audit yang berkualitas nantinya.
Pelajaran yang kuat banget ya dari studi kasus itu. Bener-bener jangan sepelekan persiapan. Nah, biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama, buku panduan ini nutup bab 3 dengan ngasih semacam rangkuman praktis dalam bentuk checklist 5 poin. Ini kayak final check gitu ya sebelum auditor benar-benar turun lapangan. Apa aja tuh 5 poin kuncinya? Ya, ini kayak sanity check yang berguna banget. Checklist praktis 5 poin buat persiapan audit internal dari panduan ini isinya gini. Satu, apakah program audit tahunan yang mencakup area ini udah ada dan disetujui? Cek dulu. Dua, apakah ruang lingkup dan tujuan buat audit spesifik yang mau Anda lakuin ini udah ditetapin dengan jelas? Udah dikomunikasikan belum? Tiga, apakah rencana audit detail yang ada jadwal waktu, aktivitas, auditor, sasarannya udah final? Udah disampaikan ke auditi? Empat, apakah checklist audit yang relevan, yang basisnya ISO, SOP internal, sama risiko, udah Anda siapin sebagai panduan? Jangan lupa ini. Lima, apakah dokumen referensi kunci, kayak manual mutu, prosedur terkait, standar relevan, udah Anda siapin? Atau paling nggak, udah mastiin itu gampang diakses pas audit nanti? Nah, kalau kelima poin ini bisa Anda centang ya semua, berarti Anda udah punya dasar yang kuat buat ngelaksanain audit dengan lebih pede, lebih terstruktur, dan pastinya lebih profesional. Udah siaplah melangkah ke tahap eksekusi. Jadi, kalau kita simpulkan ya, ulasan kita buat bab 3 dari buku panduan Bapak Dede ini, pesan utamanya kuat banget. Persiapan itu adalah alfa dan omeganya audit internal yang efektif. Ini bukan sekedar PR buat auditor, tapi ini fondasi strategis yang nentuin kredibilitas proses auditnya dan nilai tambah apa yang dihasilin buat organisasi, program audit tahunan, rencana audit spesifik, sama checklist audit yang disusun rapi, itu jadi trisula andalan Anda. Tepat sekali. Coba kita rangkum lagi ya poin-poin krusial dari bab persiapan ini biar makin nempel. Satu, pentingnya persiapan. Ingat angka 80% tadi. Persiapan bagus itu mencegah audit jadi dangkal, nggak fokus, atau gagal nangkap resiko utama. Ini juga ngebangun PD-nya auditor dan nunjukin profesionalisme ke audite. Dua, program audit tahunan. Itu peta strategisnya. Rencanain cakupan setahun penuh, prioritaskan area berisiko tinggi, misalnya proses dyeing yang rentan isu warna, atau proses sewing garment yang banyak variasinya. Terus pastiin ada keseimbangan antara departemen. 3. Ruang lingkup dan tujuan. Definisikan wilayah jelajah, apa dan di mana, sama misi, mengapa, buat tiap audit spesifik. Jelas di sini, nentuin arah auditnya. 4. Rencana audit, audit plan. Itu itinerary detail hari hanya. Siapa, ngapain, kapan, di mana, ngacu standar apa. Jangan lupa dikomunikasikan efektif ke audite. 5. Checklist audit. Ini pemandu taktis Anda. Susun berdasarkan kombinasi ISO 9001 versi 2015, SOP internal, sama analisis risiko. Pokoknya, jangan pernah audit tanpa checklist yang disiapin bener-bener. Rangkumannya padat dan mengena banget. Nah, biar ulasan ini nggak cuma jadi teori aja, tapi bisa langsung Anda terapin, ada nggak sih tips aplikatif yang bisa kita sarikan dari semangat buku panduan ini? Oh, tentu ada. Beberapa hal praktis yang bisa langsung Anda coba. Satu, pakai contoh sebagai titik awal. Jangan ragu manfaatin contoh format program, rencana, atau checklist dari buku panduan ini atau sumber kredibel lain. Tapi ingat, itu cuma titik awal ya. Selalu adaptasi dan sesuaikan sama konteks unik perusahaan Anda. Ukurannya gimana, kompleksitas prosesnya kayak apa, jenis industrinya apa. Misalnya kebutuhan audit di public spinning kan pasti beda sama di public garment. Jadi jangan cuma copas. 2. Kerja tim dalam persiapan. Kalau Anda bagian dari tim auditor internal, proses persiapan ini sebaiknya dilakuin bareng-bareng. Diskusin bareng pas nyusun program tahunan, pas nentuin ruang lingkup tujuan, dan terutama pas bikin checklist. Ini bakal bikin dokumen persiapannya lebih kaya, lebih komprehensif, karena dapat perspektif macam-macam. 3. Selalu pakai kacamata risiko. Pas nentuin prioritas audit di program tahunan, dan lebih penting lagi, pas ngerumusin pertanyaan di checklist, biasain mikir dari sudut pandang resiko. Tanya ke diri sendiri, apa sih yang paling mungkin salah di proses ini? Terus, dampaknya apa kalau itu kejadian? Fokus ke area beresiko tinggi, misalnya
pengendalian formula warna di dyeing, cek kualitas jahitan kritis di garment, atau validasi spek benang di spinning. Itu bakal bikin audit Anda jauh lebih bernilai. Itu tips yang sangat konkret dan actionable ya. Dengan fondasi persiapan yang kokoh kayak yang diurain di bab 3 ini, kita jadi lebih siap nih buat ngadepin tantangan di tahap selanjutnya. Benar sekali. Persiapan yang matang ini ibaratnya bekal energi sama fokus kita pas nanti beneran terjun ke lapangan. Ngelakuin wawancara, observasi, ngumpulin bukti audit. Nah, sebagai pemikiran penutup nih dari ulasan bab 3 ini, saya pengen ngajak Anda semua buat merenung sejenak deh. Coba pikirin, gimana caranya Anda bisa manfaatin tahap persiapan audit ini pas nyusun program, netapin tujuan, bikin checklist, itu nggak cuma sebagai alat buat ngecek kepatuhan aja. Bisa nggak sih tahap persiapan ini justru jadi momen strategis buat secara proaktif ngidentifikasi potensi-potensi inefisiensi atau mungkin pemborosan yang tersembunyi? Atau malah nemu percikan ide inovasi di area yang bakal Anda audit nanti? Siapa tahu, persiapan audit malah bisa jadi langkah awal buat dorong perbaikan berkelanjutan, bahkan sebelum auditnya sendiri dimulai. Gimana menurut Anda? Wah, pertanyaan yang sangat menggugah ya, mendorong kita melihat persiapan dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Dengan refleksi tersebut, kita cukupkan dulu ya ulasan kita mengenai bab 3, persiapan audit internal dari buku seri materi, Audit Mutu Internal ISO 901 versi 2015, karya Bapak Dede Heri Suryana. Semoga ulasan yang lumayan detail ya tadi soal pentingnya dan langkah-langkah persiapan audit internal ini bisa ngasih Anda pemahaman yang lebih baik dan juga inspirasi praktis yang bisa segera diterapkan di tempat kerja masing-masing. Tentu saja, persiapan kan baru awal perjalanan ya. Di sesi ulasan berikutnya, kita bakal masuk lebih dalam lagi nih ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Kita akan bahas bab 4, teknik pelaksanaan audit internal. Kita akan kupas tuntas strategi gimana melakukan opening meeting yang efektif, terus seni bertanya dalam wawancara audit itu kayak apa, teknik observasi lapangan yang tajam gimana caranya, sama cara ngumpulin dan ngevaluasi bukti audit yang objektif dan valid. Seru pastinya. Wah, menarik sekali. Pastikan Anda bergabung kembali bersama kami ya untuk mengupas tuntas teknik pelaksanaannya nanti. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda dalam sesi ulasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya, tetap semangat untuk belajar dan meningkatkan kualitas audit Anda.